Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat dulur-dulur semuanya. Salam seduluran selawasi. Jumpa lagi dengan Mimin di Marvel dan Alif TV, channel yang menyajikan hal-hal yang unik, menarik, viral, dan informatif di dunia. Buat dulur-dulur warganet tercinta yang hobi nonton acara bela diri, baik yang sifatnya serius atau pendidikan, dan atau hanyalah entertainment atau hiburan semata, tentu rasa sangat kecewa dan juga merasa tertipu dengan ulah salah seorang YouTuber wanita yang ngakunya memiliki kekuatan super atau sakti mandraguna. Padahal itu semua hanyalah hasil dari trik dan juga editing software pembuat video. Dan juga ada pula beberapa pernyataan mereka yang secara tidak langsung merendahkan kelompok bela diri atau dunia persilatan lain dan juga para fighter MMA baru-baru ini dengan menyatakan bahwa tekniknya adalah yang lebih baik. Teknik MMA tidak bisa dipakai saat tarung bebas di jalanan dan juga tekniknya terlalu berbahaya untuk dipelajari loh. Padahal dulur-dulur semuanya, bukankah yang namanya ilmu, trik, teknik jika diajarkan dengan cara yang jujur dan juga dengan pemahaman ilmu yang secara lengkap, rasional, paham batasan-batasan dan juga bisa dibuktikan tanpa diembel-embeli dengan kesaktian, bukus-bukus ilmu goib dan juga bukus-bukus agama seperti yang dilakukan oleh para dukun, maka pemahaman yang lengkap itu bisa membuat ilmu mereka lebih bermanfaat loh. Ilmu yang rasional, amal jariah yang baik dan juga membuat decak kagum para fans mereka pada waktu yang cukup lama. Namun sayang, ketenaran terkadang membuat beberapa orang menjadi takabur, tidak jujur, ngibul, tidak kesatria dan lupa daratan. Mereka menyatakan dengan jelas bahwa aksi mereka adalah real atau nyata. Pengakuan bahwa Cynthia Chandranaya dan tim yang memiliki kesaktian di luar nalar itu ternyata tidak bisa dibuktikan sama sekali secara live. Mereka dengan sengaja tidak menyertakan disclaimer atau pernyataan bahwa itu hanyalah seni pertunjukan atau entertainment saja. Mereka bilang itu asli, real. Padahal semua itu tidak lain hanyalah hoak, ngibul atau melakukan pembodohan dengan menggunakan trik-trik dan teknik-teknik sulap dan serta editing video semata. Dan hal seperti itu bisa sangat berbahaya loh jika ditiru oleh para fans tercinta mereka yang mohon maaf gaptek dan terlalu polos dengan software editing video dan juga trik-trik sulap. Berikut ini adalah daftar beberapa fakta pembodohan publik alias ngibul alias hoak yang sudah dilakukan oleh Cynthia Chandranaya dan tim karena tidak menyatakan bahwa ini hanyalah entertainment atau hiburan semata dan menurut mereka ini adalah asli. Padahal kita tahu sendiri, nanti kita akan bahas bersama-sama. Pukulan super penghancur batu dan durian. Cynthia Chandranaya mengklaim bahwa yang dilakukan ini adalah asli, bukan editan. Tapi ketika diminta membuktikan secara live, mereka tidak bisa. Nah, dulur, sebenarnya dulur-dulur juga bisa kok melakukan teknik ini, tapi yang jelas dengan melakukan editing video. Untuk memukul batu dan durian hingga hancur, video semacam ini sudah dibahas di channel Vince di Gigi. Ini adalah trik editan. Pukulan matahari silat kanuragan. Masih ingat lor dengan jurus pukulan matahari? Nah, benar sekali, jurus itu dimiliki oleh Wiro Sableng dan Sinto Gendeng. Kalau itu sih jelas merupakan film dan semua tahu bahwa itu hanyalah rekayasa dari sang editor video. Namun beda lagi dengan guru dari Cynthia Chandranaya, Master Agus 200, dengan mempolitisir agama dan menyatakan adegan ini asli. Ia mempraktekkan ilmu kedikdayaan pukulan matahari dengan membakar jerami di depannya. Yap, dulur, pengeditan untuk video seperti ini mudah banget, jauh lebih mudah dari video yang pertama karena mungkin saja editornya tidak sebagus yang sekarang ya. Untuk video ini kelihatan jelas adalah hasil editing dengan menggunakan cut saja. Terlihat bahwa setelah api menyala tiba-tiba ada gerakan yang terpotong. Ya, seperti itu. Coba perhatikan dulur. Nah, bukankah begitu dulur-dulur?
Jurus tangan kilat besi. Jurus selanjutnya adalah ketika tangan membelah air tanpa terjadi cipratan air dan tanpa basah. Ini semua hanyalah trik kamera dan editing semata, tapi oleh Master Agus 200 dinyatakan bahwa ini asli. Wah, bener-bener nggak jujur nih orang. Dulur-dulur di rumah juga bisa melakukan trik ini. Tentu saja dengan cut dan edit software pembuat video. Tambahkan kecepatan atau speed video saat tangan hampir mengenai air. Dan juga setelah video tangan melewati air. Oh ya, seperti di video ini, tolong diturunkan kualitas videonya ya, seolah-olah Anda adalah seorang pembuat video amatir. Selamat mencoba, pasti bisa kok. Menendang tembok dengan tulang kering. Pada video menendang tembok pakai tulang kering, sebenarnya Mbak Cynthia Chandrana yang nggak pakai tulang kering loh lur. Cara melihatnya bisa dengan mengamati jempol kaki yang selalu mengarah ke bawah. Sudah dijelaskan sama akun Benny Yosa sebagai praktisi bela diri silat PSHT bahwa jika kita melakukan tendangan tulang kering maka jempol kakinya menghadap lurus atau juga ke atas. Dan tendangan ini tidak bisa dilatih pada benda keras, harus menggunakan benda berpantul karena kakinya bisa patah lulur. Jadi intinya ini adalah trik tendangan dengan menggunakan daging di sebelah tulang kering dan tempurung kaki pada bagian pangkal. Dan tendangan seperti ini tidak menyakitkan. Nah, tendangan ini bukan tendangan dengan menggunakan tulang kering. Menendang dan memukul tiang hingga retak. Ada juga lur, pukulan dan tendangan Mbak Sese yang menghancurkan sisi tiang. Tendangan dan pukulan ini sih katanya asli lur. Sayangnya tim Cynthia dan Master Agus nggak bisa membuktikan ketika diminta untuk menghancurkan secara live tiang beton yang dimaksud. Dan dulur-dulur juga bisa loh melakukannya. Caranya gimana? Layer 1 adalah video menghancurkan tiang pakai martil. Ini supaya biar mudah ngepaskan timingnya lur. Kemudian pada layer 2 adalah video menendang pilar. Untuk tendangannya cukup tendangan biasa saja. Saat proses editing ketika kaki hampir mengenai pilar, gerakannya diedit atau dipercepat sampai gerakan akhir kaki ditarik. Buat garis pemisah layer 1 dan 2 dengan batas tiang. Ketika kaki menyentuh tiang, masking layer satunya. Sisakan bagian kaki biar kakinya enggak hilang. Dan sesuaikan waktu tiang terkena martil, ujung telapak tangan terus sampai beberapa kali. Cuman begitu aja kok. Oh ya, kenapa pakai tiang? Jawabannya karena biar lebih mudah waktu menentukan garis di mana layer yang satunya lagi, yaitu layer menghancurkan sisi lain. Pakai martil agar lebih mudah diedit. Jangan lupa pakai tripod. Dan setelah video jadi, gunakanlah efek zoom in atau zoom out atau efek kamera gerak biar dikira enggak pakai tripod ya guys. Selamat mencoba. Menghindari peluru senapan. Video menghindari peluru ini merupakan video yang sangat berbahaya untuk ditiru. Jelas sangat tidak masuk akal dan membahayakan para fans yang lugu dan juga gaptek. Harusnya kreatornya jujur dan ada disclaimer bahwa ini hanyalah rekayasa editan semata. Ketika dilihat sekilas memang tampak asli, namun jika dicermati trik yang digunakan ini juga sama, yaitu menggunakan dua video yang digabungkan. Sama persis cara editingnya dengan belah batu, belah duran, hancurkan tembok. Cuman dalam video ini sayangnya jika dicermati ada kejanggalan guys, yaitu pecahan kaca yang menghilang. Dan hal ini menunjukkan adanya potongan layer di video lain pada bagian ini. Tuh ya kan, udah paham kan teman-teman? Menendang pipa besi hingga bengkok. Jangan pernah ditiru ya lur, karena adegan ini hanyalah trik, pertunjukan, atau entertainment saja. Kita bisa lihat pada video postingan Cynthia Chandrana bahwa ketika dites kekuatan dengan melakukan pull up oleh seseorang yang ada di sana, tangan kedua orang yang memegang pipa jauh dari ujung pipa dan posisi tangan yang dekat orang yang pull up mampu mengurangi tekanan sehingga pipanya kuat untuk digunakan pull up. Beda cerita lagi ketika live di acara TV, ketika host TV melakukan pull up, pipanya melengkung guys. Mungkin yang megang lagi khilaf nih. Dan ketika pipa dibengkokkan Mbak Naya, posisi tangan kedua orang yang memegang pipa justru kebalikan dari ketika pull up tadi. Selain memegang di ujung, juga dibantu dengan ditekan ke bawah agar bisa mempermudah pembengkokan pipa.
Di live posisinya juga gitu tuh. Ini hanyalah trik mudah kawan, semua orang juga bisa asal caranya benar. Oh iya, sekali lagi juga diingat, ini bukan pipa besi keras ya lur. Gunakan stainless steel tipis kayak jemuran emak-emak di rumah. Yang biasa latihan silat pasti bisa nih. Kenapa saya bilang begitu? Karena setelah live Master Deddy Corbuzier justru bingung, ini atraksi silat atau trik sulap. Kalau ini merupakan asli dan hasil dari tenaga dalam, maka Master Deddy pun meminta menendang pipa yang ada di studio, dan ternyata hasilnya gagal guys. Nah ini dia dulur pengakuan dari Master Deddy seperti apa yang saya katakan barusan. Udah ketemu sama nih orang, terus dia peragaan ini selang besi ditendang sama dia, pengok, gue ngeliatin, gue bilang ini sulap apa bela diri gitu kan? Ya. Terus bilang bela diri kan, coba bawa besinya ke sini, besinya bawa, gue pukul, pengok bos. Terus gue bilang kalau gitu coba pakai besi yang depan. Kan bukan sulap kan, beneran bisa kan, beneran bisa pakai besi yang depan, tendang sama dia, bengkak tuh kaki. Waduh. Push up satu jari. Cynthia Sandranaya dalam videonya menyatakan bahwa ia mampu push up satu jari dan bilang bahwa ini real. Tentu saja banyak yang tidak percaya. Akhirnya diundanglah ia di acara TV untuk live. Namun ternyata benar. Ya benar-benar gak bisa lur. Biasanya dengan 2 jari dengan alasan jarinya sakit, dan setiap kali live selalu 2 jari bukan 1 jari. Kalau push up 2 jari itu masih sangat masuk akal, tapi kalau 1 jari itu jelas gak masuk akal lur. Dan dari situlah semuanya yakin bahwa push up 1 jari hanyalah rekayasa atau hasil editan saja. Bisa juga kita lihat di video dari Vince di Gigi yang melakukan push up 1 jari yang pastinya dengan software editing. Transfer ilmu kebal. Agus Setiawan Jaya atau Master Agus 200 di channelnya Agus Setiawan Jaya dalam video transfer ilmu kanuragan anti senjata tajam Jihad System yang tidak ada disclaimer menyatakan bahwa video itu hanyalah hiburan semata, menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan transfer tenaga dalam, di mana dengan ditransfernya ilmu tenaga dalam ke tubuh orang lain maka ia bisa kebal dengan senjata tajam. Terlihat dalam tutorialnya ia menyobek kertas silet tajam, dan ketika silet tersebut digunakan kepada orang yang ditransfer tenaga dalam, orang tersebut tidak apa-apa alias tidak terluka. Dalam hal ini kita juga bisa lur melakukannya dengan menggunakan silet, tentunya silet khusus dengan 2 ujung silet yang berbeda. Ya, yang satu tajam sedangkan yang satunya lagi tumpul. Di sini Master Agus mengingatkan saya pada penjual jamu dan obat di pasar yang bermain sulap ketika saya masih SD dulu. Ini merupakan trik sederhana guys, dan semua orang saya yakin bisa jika dia memiliki alat berupa silet yang sisinya satu tajam, satunya lagi tumpul seperti yang saya katakan tadi. Golok siluman. Jurus golok siluman itu kata Master Agus dengan menodai agama Islam, menyebut nama Allah untuk perkara musyrik persis seperti yang dilakukan oleh dukun. Golok ini dipraktekkan mampu menembus tiang besi sambil membelah wortel, melewati rokok dan sebagainya. Ternyata kita juga bisa melakukan trik seperti ini loh guys, hanya dengan melakukan cut dan edit di Adobe Premiere seperti yang dicontohkan oleh Shifu Master Vince di Gigi berikut ini. Dan untuk video terbaru live tendangan wortel pakai pisau, bagi saya pribadi itu adalah trik. Sudah dijelaskan di channel Benny Yosa, praktisi bela diri dari perguruan PSHT, bahwa asalkan pisaunya itu tidak tajam atau tidak super tajam, dengan kecepatan tangan langsung diangkat, itu juga bisa. Jangan sampai menggores loh ya. Tangan kita nggak akan terluka. Hal ini masih masuk akal ya, walaupun pada live-nya juga agak aneh guys. Ada adegan yang terpotong di menit-menit tertentu. Ini fake live atau live beneran tuh. Ada juga yang beranggapan bahwa pisaunya tidak tajam. Whatever lah, itu semua saya kembalikan kepada warganet yang budiman. Jadi gitu ya lur, pembahasan video kita kali ini tentang 10 hal yang bisa kita lakukan dengan trik kamera dan editing, namun dikatakan bahwa itu adalah goib dan kesaktian serta asli, bahkan dengan menyebut nama Tuhan untuk berbohong. Wah, kalau kita pintar ngedit, maka kita semua bisa jadi orang sakti dan bisa membohongi orang yang gaptek loh guys. Dan kalau kita mencoba hal-hal bodoh dan berbahaya seperti yang dikatakan oleh Cynthia Sandranaya dan juga Master Agus 200 tersebut secara real atau live, nah maka hal tersebut sangat membahayakan nyawa kita. Nah, semoga aja kita menjadi orang-orang yang waras ya, dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, tidak malas untuk belajar dan mengetahui mana yang asli dan mana yang merupakan fake atau trik tipuan kamera semata, walaupun orang tersebut berusaha membohongi kita. Dan menurut mimi pribadi, seharusnya Cynthia Sandranaya dan Master Agus 200
itu menyampaikan secara jujur apa adanya di publik bahwasannya yang mereka lakukan hanyalah merupakan trik editan atau merupakan entertainment belaka. Dan jika memang rahasia perusahaannya nggak boleh disampaikan ke publik, ya walaupun tidak disampaikan cara melakukannya, alangkah lebih baiknya itu dikatakan hanyalah merupakan trik saja. Ini hanyalah entertainment dan hiburan semata. Jangan bilang kalau itu merupakan asli tanpa trik edit. Bahkan dengan membawa-bawa nama agama dan Tuhan untuk sebuah kebohongan seperti yang dilakukan oleh para dukun. Naudzubillahi min dzalik ya lur. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe. Jika suka, like, berikan komentar positif dan kritik yang membangun agar Mimin lebih aktif upload lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat dulur-dulur semuanya dan salam seduluran Selawasi.